wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dari Bu? Alhamdulillah kabar baik juga. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini segala aktivitas kita mendapat pahala dan pembelajaran kita hari ini dapat diberi keberkahan dan bermanfaat. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang ingin membaca doa? Saya Bu. Silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih sudah memimpin baca doa. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Kalau begitu, berarti keadaan kita dalam keadaan sehat semua. Semoga keadaan saat ini selalu terjaga agar segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, coba kalian masih ingat apa itu asam dan apa itu basa? Masih. Coba jelaskan apa itu asam dan apa itu basa. Asam adalah suatu zat yang larutannya bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa adalah suatu zat yang larutannya bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7. Oke, terima kasih Cindy. Nah, di pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan mengenai indikator asam basa. Nah, kalian masih ingat jenis-jenis indikator asam basa? Apa saja itu? Saya ingin menjawab Bu. Silakan. Indikator asam basa terbagi menjadi dua, ada yang alami dan yang buatan. Indikator buatan biasanya sudah ada di laboratorium seperti lapis merah dan biru. Kemudian ada indikator universal juga. Indikator universal dan indikator buatan, ya. Kemudian bagaimana perubahan warna pada lakmus dan indikator universal? Lampu merah akan berubah menjadi biru saat diteteskan dengan larutan basa, dan lakmus biru akan berubah menjadi merah saat diteteskan larutan asam. Sedangkan pada indikator universal, saat diteteskan oleh suatu larutan asam atau basa, perubahan warnanya dicocokkan oleh trayek pH. Oke, bagaimana? Apakah pernyataan temannya sudah betul? Betul Bu. Nah, setelah kita mengetahui perubahan warna dan cara kerja dari indikator buatan, lalu bagaimana cara kerja indikator alami? Bagaimana perubahan warna pada indikator alami? Nah, oke, baik anak-anak semua. Bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita seperti bunga, kemudian ada buah-buahan, rempah-rempah seperti kunyit, dan dedaunan yang memiliki warna mencolok dapat digunakan sebagai identifikasi sifat suatu zat pada larutan itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena bahan-bahan alam tersebut saat diteteskan dengan suatu larutan yang bersifat asam dan basa akan menghasilkan warna yang berbeda. Bagaimana warna yang dihasilkannya? Kemudian bagaimana cara menentukan sifat suatu larutan menggunakan indikator alami? Nah, kita akan mempelajari itu hari ini dan kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai indikator alami asam basa. Nah, untuk itu Ibu akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, 1. Siswa mampu menganalisis bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami berdasarkan wacana dengan tepat. Kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri atau karakterisasi bahan alam yang bisa dijadikan indikator alami dengan rinci dan jelas. Kemudian, siswa mampu mengetahui trayek perubahan warna pada indikator alami melalui percobaan yang dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir,
Siswa mampu melakukan percobaan dengan menggunakan indikator alami dalam menganalisis sifat larutan asam basa berdasarkan trayek pH indikator alami dengan benar. Nah, anak semua, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena Ibu masih menggunakan kelompok kemarin yang telah dibuat, sekarang silakan kalian semua duduk dengan kelompok pembelajarannya masing-masing. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu minta perwakilan tiap kelompoknya untuk maju ke depan dan mengambil LKS serta alat dan bahan yang akan digunakan. Baik anak-anak, karena masing-masing kelompok sudah memegang LKS, Ibu persilahkan kalian semua untuk membaca wacana dengan seksama. Kemudian kalian isi data pengamatan, pertanyaan-pertanyaan sampai bisa mengambil kesimpulan. Ada waktu 20 menit untuk kalian melakukan semua instruksi yang ada di LKS. Dari wacana yang disajikan untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana proses pembuatan indikator alami. Jadi kan rumusan masalah yang kedua itu bagaimana cara menentukan sifat suatu larutan asam basa menggunakan indikator alami. Berarti untuk hipotesisnya sifat suatu larutan asam basa menggunakan indikator alami dapat dilihat dari perubahan warna pada larutan setelah diteteskan indikator alami. Nah, sedangkan
sifat zat setelah diteteskan indikator alami karena memiliki perubahan warna yang beragam. Oke, coba bandingkan hasil perubahan warna pada percobaan dengan trayek pH-nya. Contoh, Ibu ambil salah satunya itu dari kunyit. Nah ini saat air cuka diteteskan dengan kunyit akan menghasilkan warna apa itu? Kuning ya. Nah di trayek pH indikator kunyit perubahan warna menjadi kuning itu menunjukkan bahwa lautan tersebut bersifat apa? Bersifat asam. Nah berarti kalau begitu lautan cuka memiliki sifat asam. Nah seperti itu ya. Silakan dilengkapi data pengamatannya dan lihat sesuaikan dengan hasil percobaan. Baik, Bu. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Bu. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih karena sudah melaksanakannya dengan tertib. Untuk itu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, barangkali ada yang mengerti. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Selain menggunakan indikator alami, asam basa, kemudian menggunakan lakmus dan indikator universal, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mengetahui sifat zat dengan cepat? Baik, sebelum Ibu menjawab, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada, Ibu saja yang menjelaskan. Nah, tentu ada alat tersebut adalah pH meter. pH meter ini bisa digunakan untuk mengetahui sifat zat suatu larutan. Pengukurannya lebih akurat karena secara otomatis akan langsung menunjukkan pH dari suatu larutan asam basa. Nah, kurang lebih begitu cara kerja dari pH meter. Bagaimana, Ani? Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Ibu? Baik, sudah, Bu. Sekarang siapa yang bersedia menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan dari Cindy. Jadi kesimpulannya itu, indikator alami asam basa dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Indikator alami biasanya berupa bunga, buah-buahan, atau dari rempah-rempah seperti kunyit. Indikator alami ini memberikan warna yang berbeda pada setiap larutan yang menunjukkan trayek pH-nya untuk menentukan sifat suatu larutan. Hal ini karena indikator alami memiliki warna yang mencolok dan mengandung antosianin. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, larutan uji 1 atau air sabun merupakan larutan yang bersifat basa. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna di trayek basa untuk semua indikator alami yang diteteskan pada larutan sabun. Larutan uji 2 atau air cuka merupakan larutan yang bersifat asam. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna di trayek basa untuk semua indikator alami yang diteteskan pada larutan sabun. Larutan uji 3 atau air minum merupakan larutan yang bersifat netral. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna atau tetap seperti warna indikator alami yang diteteskan pada air minum. Terima kasih. Ya, bagaimana kesimpulan dari Cindy? Benar, Bu. Ya, bagus. Itulah hasil kalian berdiskusi dan menarik kesimpulan. Nah, ini tuh sudah sesuai ya dengan indikator pembelajaran mengenai asam basa, yaitu penggunaan bahan di sekitar kita dalam menentukan sifat suatu larutan dengan menggunakan indikator alami asam basa. Apakah kalian sudah bisa menentukan sifat suatu larutan menggunakan indikator alami asam basa? Sudah bisa, Bu. Bagus. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai indikator asam basa, silahkan kalian isi latihan soal ini. Nah, dan kumpulkan
di pertemuan selanjutnya. Untuk persiapan pembelajaran berikutnya, silakan pahami terlebih dahulu mengenai reaksi asam basa serta perhitungannya ya. Sudah jelas tugasnya? Jelas. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, kita mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesungguhan dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama anak-anak.